Di materi sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan exploratory data analysis. Kemudian di materi kali ini untuk chapter yang keempat kita akan belajar bagaimana menyimpan dataset Q&A COVID menggunakan Elasticsearch. Jadi Elasticsearch itu sebuah search engine atau mesin pencarian yang digunakan untuk menyimpan kemudian mencari, menganalisis data dalam jumlah besar secara cepat dan real time. Kita buat folder baru, kita kasih nama chapter keempat dengan nama Write Document Elasticsearch. Kemudian kita bakalan buat file baru, kita kasih nama Elasticsearch. Oke, ini kita buat file Python-nya dengan ekstensi .py. Kemudian yang perlu kita buat itu adalah requirement-nya dulu. Untuk requirement-nya itu kita isi dengan library dari Elasticsearch dengan menggunakan form highstack siku Elasticsearch. Setelah kita buat requirement.txt, nah sekarang kita tinggal jalankan. Nah, kita posisikan untuk foldernya ini harus di dalam folder dari chapter 4. Berarti kita ls, kita cd chapter 04. Kemudian kita melakukan install pip install -r requirement. Oke, setelah itu kita bakalan membuat read dari Elasticsearch-nya. Jadi yang kita perlukan itu adalah kita import dulu untuk yang Elasticsearch-nya. Jadi kita gunakan namanya itu adalah kelas dari Elasticsearch Document Store. Kemudian kita perlu namanya itu adalah untuk membaca dokumen. Jadi kita masukkan ini dokumennya. Kemudian kita perlu juga pandas sama numpy. Nah, seperti ini. Setelah itu kita mau menginisialisasikan untuk yang Elasticsearch. Di bagian sini kita harus perhatikan untuk port yang digunakan. Jadi untuk port yang digunakan itu 9200, kemudian hostnya itu kita gunakan 127.0.0.1 karena ini bakalan kita jalankan menggunakan Docker. Setelah kita udah inisialisasikan untuk Elasticsearch-nya dengan hostnya itu 127.0.0.1, kemudian portnya itu kita gunakan 9200, username kita pakai kosong sama password dikosongkan. Untuk indeksnya itu kita gunakan dokumen ya, karena dataset yang kita mau ambil itu berupa dokumen dalam bentuk JSP. Nah, setelah kita melakukan inisialisasi, kita bakalan mengerit dulu datasetnya. Jadi kita bakalan mengerit, kemudian kita ambil untuk dataset QA COVID, copy path. Setelah itu kita melakukan penggantian yang sebelumnya itu mungkin ada data yang kosong gitu ya, yang none, itu kita ganti jadi petik biasa, jadi kita kosongkan, jadi nggak ada file yang ada none-nya, jadi kita ubah ke dalam bentuk string kosong. Setelah itu kita konversi data frame-nya itu ke dalam bentuk list, ke list dictionary. Nah, jadi kita copy datanya, kita konversi datanya ke dalam bentuk list dictionary. Kemudian kita inisialisasikan list dictionary-nya. Nah, jadi kita inisialisasikan list kosong gitu ya, bukan list dictionary, list kosong untuk menyimpan dokumen yang telah kita proses. Setelah itu kita melakukan iterasi. Jadi kita menggunakan perulangan untuk mengiterasi proses yang bakalan kita simpan di dalam final final directory-nya. Nah, habis itu kita pastikan key-nya ini. Jadi kita pastikan key body-nya itu bertipe nilai string. Nah, jadi kita buatkan seperti ini. Jika body text-nya itu di instant, kemudian kita ambil body text, kemudian tipe datanya harus string.
Jadi kita pastikan key body text ini ada dan nilainya itu bertipe string gitu. Setelah itu kita buat untuk objek dari dokumen gitu. Jadi kita buat objek dari dokumen, di mana di dalam dokumen ini kita masukkan berupa konten dari body text, kemudian kita memasukkan sisanya disimpan sebagai metadata. Jadi kita ambil nilai dari body text sebagai konten, kemudian sisanya itu kita simpan sebagai metadata. Habis itu kita tambahkan objek dokumen final, objek dokumen ke dalam list akhir. Nah, jika sudah, kita bakalan menentukan ukuran batch. Jadi kita sesuaikan dengan kapasitas server yang kita gunakan. Setelah itu kita melakukan proses penyimpanan dokumen ke dalam dokumen store secara bertahap. Oke, berarti kita gunakan perulangan. Nah, setelah kita udah buat seperti ini kita tinggal masukkan aja. Jadi yang ini kita handle errornya. Kemudian selanjutnya kita mau ambil batch dokumen dari list gitu ya. Habis itu kita masukkan di dalam data index finalnya. Kemudian kita write dokumen ini ke dalam dokumen store. Jadi semua data itu kita simpan ke dalam Elasticsearch-nya ya. Habis itu kita print hasilnya. Nanti bakalan melakukan iterasi gitu ya. Jadi kita menggunakan, biar tidak terlalu banyak menggunakan memori, jadi saya menggunakan perulangan. Jadi tidak sekaligus kita masukkan datanya itu, kita menggunakan secara bertahap. Selanjutnya kita tinggal print aja ini untuk yang kalau dia gagal. Oke, ini udah selesai proses dari nge-write data ke dalam Elasticsearch-nya. Selanjutnya kita bakalan melakukan pembuatan image gitu ya, untuk pembuatan image dari Elasticsearch-nya. Jadi kita buat di bagian sini setup SH. Jadi di bagian sini kita buat setup.sh. Kemudian di bagian sini kita pull untuk library dari Elasticsearch-nya. Jadi kita pull dulu untuk library-nya. Jadi yang kita butuhkan itu docker pull Elasticsearch dengan versi 7.14.2. Kemudian kita butuh juga untuk menampilkan kontainernya ya. Kita mau tampilkan kontainer keseluruhan dengan nama Elasticsearch. Soalnya kalau saya nggak pakai yang ini, biasanya kalau saya udah buat yang ini, kemudian dengan nama Elasticsearch, kemudian saya jalankan lagi, ini bakal terjadi bentrok. Jadi saya saya filter dulu yang namanya Elasticsearch, habis itu saya remove ya. Jadi saya remove untuk kontainer yang dengan nama Elasticsearch. Jadi saya hapus kontainer yang namanya itu adalah Elasticsearch. Habis itu kita tinggal jalankan gitu. Jadi kita tinggal jalankan dengan cara docker run, kemudian namanya Elasticsearch. Kita pakai networknya itu sama dengan KA minnet gitu ya. Habis itu portnya itu saya pakai 9200, kemudian yang ini untuk Elasticsearch-nya. Oke, ini udah selesai. Kita tinggal jalankan di bagian terminal. Kita clear dulu. Nah, di bagian sini kita cmod dulu ya, karena posisinya kan di sini, berarti ls. Nah, kita cmod dulu, plus x, kemudian setup sh, kemudian kita tinggal jalankan. Oke,
Nah, ini kita tunggu proses downloadnya. Jadi dia bakal nge-pull, habis itu dia ngecek filter yang apakah ada Elasticsearch yang mungkin udah pernah di-download. Kalau udah ke download, dia bakal nge-search, nge-filter, dihapus, nge-remove. Habis itu kita buat ulang. Nah, ini kan kebetulan di error di bagian sini karena di bagian network KIA-net-nya ini nggak ada gitu. Jadi kita buat dulu dengan cara docker network, kemudian create dari KIA-net. Oke, habis itu kita enter. Kita cek terlebih dahulu untuk docker image-nya apakah dia kosong. Oke, ini ya. Jadi ini udah masuk untuk Elasticsearch-nya. Nah, sekarang kita ulang dulu ya. Kita cek dulu docker dari PS. Kita tampilkan kontainernya. Ini kontainernya belum ada. Docker images. Kita docker images dulu. Ini kita hapus dulu kontainernya. Kita mau ulang lagi docker RMI dari ID-nya. Habis itu min F. Oke, ini udah kita hapus. Kebetulan untuk docker networknya kan udah kita buat tadi. Nah, sekarang tinggal kita setup. Nah, kita ulang download. Oke, berarti ini udah bisa jalan ya. Jadi ini servernya server dari docker dari Elasticsearch-nya itu udah berjalan. Nah, kalau sudah tinggal kita buat terminal baru. Kemudian kita cd lagi, kita masuk ke folder dari chapter 04. Oke, untuk mengecek apakah dia udah berjalan, kita cek menggunakan si URL, kemudian kita minget. Nah, kita cek untuk localhost-nya, localhost, kemudian portnya itu 9200. Harusnya ini bakal muncul, nah kayak gini. Jadi tandanya dia berjalan, servernya itu berjalan, dia bakalan menampilkan kayak gini ya. Kemudian kita juga bisa mengecek kontainernya apakah sudah dapat IP apa belum. Kalau udah berjalan kayak gini emang sebenarnya udah apa namanya, enggak perlu lagi kita cek kalau udah muncul seperti ini. Tapi kita cek aja docker ps. Nah, yang ini kita cek juga apakah ada apakah ada kontainer yang lain juga. Berarti kita docker ps min a. Nah, oke, ya berarti di bagian sini kita sudah lihat di bagian docker di bagian kontainer itu udah dapat port 9200. Nah, selanjutnya kita tinggal menjalankan yang write Elasticsearch ini untuk kita masukkan semua datanya. Kita cek dulu apakah ada nama dari write Elasticsearch di folder 4. Oke. Kemudian kita lakukan kita jalankan dengan menggunakan Python. Habis itu kita panggil file, namanya itu adalah write Elasticsearch. Python write Elasticsearch. Oke, kayak gini. Habis itu kita enter. Oke, kita tunggu progresnya. Ini bakalan melakukan proses memasukkan data ke dalam dokumen store di Elasticsearch-nya.
Oke, setelah dataset KNE COVID sudah selesai dimasukkan ke dalam dokumen store Elasticsearch, selanjutnya kita bakalan mengecek apakah datanya itu sudah masuk dengan cara kita QRL. Kita bakalan mengecek apakah datanya sudah masuk. Nah, jadi kita bisa lihat, nah di bagian sini jumlahnya itu sudah ada sebanyak 24.754. Tandanya ini udah ada datanya. Kemudian di bagian sini juga successful untuk data 1. Kemudian kita juga bisa mengecek, kita bisa memeriksa indeks yang tersedia. Nah, apakah ada data yang masuk. Nah, di bagian sini bisa kita lihat data yang masuk sebanyak 800 MB ya. Kemudian untuk yang bagian Elasticsearch itu kan jumlahnya itu 36 MB. Nah, di bagian sini bisa kita lihat dokumennya itu udah masuk nih. Jadi data dari dataset KNE COVID ini udah masuk. Oke, mungkin itu aja untuk terkait dengan bagaimana cara memasukkan dataset KNE COVID ke dalam Elasticsearch.